Ketemu lagi dengan saya. Nah, kali ini saya ingin pertama mengucapkan terima kasih atas respon yang sangat banyak untuk video saya yang terakhir ya. Berapa tahun Homo sapien atau manusia seperti kita ini hidup di bumi dihitung sejak Nabi Adam, dan juga itu karena permintaan dari teman-teman, dan kemudian ada respon via DM, bagaimana Bang, kalau cerita tentang Adam dan Eva yang disita CIA itu gimana? Nah, baik, kita akan lanjut untuk dokumen yang itu sekarang sudah dirilis ya, dokumen tentang The Adam and Eve Story itu sebenarnya tapi dirilis tapi tidak semuanya. Jadi dari yang disita CIA itu 274 atau 284 halaman, yang dirilis tuh sekitar 50-an halaman, 57 kalau nggak salah. Nah, jadi ini sekarang dokumen resmi karena sudah approve for release itu tanggal 24 Juni 2013. Oke, jadi saya mulai ceritanya. Jadi di tahun 1963 waktu itu ya, ada seorang peneliti gitu, namanya tuh Chen Thomas. Nah, beliau ini, Pak Thomas ini, dia itu menulis sebenarnya tafsir dari kitab Kejadian di Bible yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Jadi kan banyak sebenarnya juga kita sekarang kan mungkin yang Muslim juga Quran ada ayat ini, kemudian ada kejadiannya sekarang ini, misalnya batas antara laut dan lain-lain itu. Tapi karena beliau ini peneliti, jadi Pak Thomas ini menulis detail. Dan yang ditulis itu bukan main-main untuk zaman itu ya. Jadi yang dia tulis itu intinya itu adalah bahwa kutub bumi ini bergeser, mengalami pergeseran. Dan itu dampaknya akan bisa mengakibatkan banyak sekali bencana, bahkan kiamat. Dan kiamat versi Pak Thomas ini juga bukan kiamat yang akhir segalanya. Beliau mengatakan bahwa bumi ini setiap periode tertentu, waktu tertentu dia akan seperti diriset gitu. Dan ngerisetnya itu dengan bencana. Seperti ada meteor yang jatuh, dinosaurus dan kawan-kawannya punah. Kemudian di zaman Homo sapien ada banjir zaman Nabi Nuh. Dan kemudian dia itu membentuk peradaban baru, The New Stone Age, kalau dia bilang zaman batu yang baru, orang-orang yang selamat itu. Nah, kemudian dia melanjutkan lebih detail lagi bahwa sebenarnya bencana-bencana itu dipengaruhi oleh apa yang disebut pergeseran poros bumi atau kutub bumi. Jadi kalau bumi itu bulat kan, terus dia agak miring memang, terus kemudian dia berotasi dari barat ke timur arahnya. Nah, kemudian karena sesuatu hal itu bumi itu porosnya bergeser. Jadi kalau pemikiran kita dulu, kalau matahari terbit dari barat itu rotasinya bumi yang awalnya barat ke timur jadi timur ke barat. Ternyata enggak, rotasinya tetap dari barat ke timur, tapi kutubnya yang berubah. Nah, akhirnya buku Chen Thomas ini dirilis tahun 2013 lalu, karena meskipun hanya sebagian ya, karena tahun 1990 para peneliti memang telah membuktikan data yang valid bahwa kutub utara bumi itu bergeser secara misterius ke arah Siberia ya, dan sesuai dokumentasi pertama, ternyata mereka ini ya, namanya pemerintah pasti ada yang ditutupi. Sudah ada peneliti sejak tahun 1830-an mencatat bahwa
kutub utara bumi itu bergeser sepanjang 2.250 km. Dan sejak saat itu kutub utara sudah melintasi bentangan belahan bumi bagian utara dari Kanada sampai ke Siberia di Rusia. Dan tahun 1990 sampai 2005 lalu pergerakan ini meningkat sekitar kurang lebih 15 km per tahun, ya, 50 sampai 60 km per tahun. Jadi dia kutubnya itu bergerak terus. Sedangkan kita kembali ke bukunya Pak Chen Thomas tadi. Pak Chen Thomas itu menuliskan secara detail. Jadi pergeseran itu panjang ya. Soalnya kalau kita lihat Jalan Anyar Panarukan aja itu hanya 1069 kilo. Kalau sekarang sampai 2000-an lebih itu jadi jauh gitu. Itu gambaran aja. Jadi Pak Chen Thomas ini menulis secara detail pergeseran kutub-kutub bumi itu, sehingga sampai suatu saat kutub bumi itu berubah. Jadi kutub utara bumi yang baru itu di dekat Teluk Benggala di India sana. Dan kutub selatan yang baru itu di Samudra Atlantik sebelahnya negara Peru. Jadi terbalik gitu buminya. Yang awalnya di utara jadi selatan, yang selatan jadi utara. Dan kemudian baru mulai muncul banyak bencana gitu, karena otomatis kalau pergeseran itu akan mempengaruhi lempeng dan lain-lain. Beliau menceritakan di bukunya itu nanti kota-kota seperti New York, Los Angeles itu akan jadi lautan gitu. Dan dia juga memberikan bukti-bukti gitu, karena zaman dulu yang Antartika itu banyak fosil-fosil tumbuhan. Jadi dia itu pasti dulunya kan di tempat yang subur gitu. Sedangkan Timur Tengah yang panas gurun pasir itu nanti akan menjadi daerah yang hijau. Dan itu semua ditulis berdasarkan tidak hanya menafsirkan kitab suci, tapi juga pengetahuan beliau sebagai peneliti. Karena itu kemudian disitalah buku itu, dan sekarang sudah dirilis sebanyak 57 halaman. Nah, tapi ngerilisnya buku itu juga dipilih saya lihat secara pribadi dipilih pada sisi bahwa pergeseran bumi itu disebabkan oleh pemanasan global, sehingga terjadi ketidakseimbangan jumlah air di bumi dengan mencairnya es di kutub utara. Nah, apakah itu benar gitu? Sebenarnya itu masih debatable, apakah porosnya bergeser dulu baru kemudian poros itu akhirnya mempengaruhi pencairan es, atau karena iklim yang rusak baru geser. Nah, kalau ini kesimpulan saya pribadi ya, saya kalau baca bukunya Pak Chen Thomas itu justru malah sebenarnya itu keraknya itu geser dulu. Karena kalau kita mengatakan karena kerusakan lingkungan misalnya, lingkungan kita itu sangat rusak itu mulai abad ke-5 dengan pecahnya kerajaan Romawi waktu itu. Terus kemudian di Eropa terjadi peperangan terus menerus antara kerajaan satu dengan yang lainnya, terus terjadi banyak kerusakan. Dan perang waktu itu sangat merusak hutan karena mereka tuh banyak menggunakan senjata-senjata yang bahannya kayu. Mulai dari yang paling sederhana mungkin gagangnya tombak, gagangnya lembing, pelana kuda, kereta perang, terus kemudian tangga untuk masuk benteng itu. Dan yang paling nyata adalah yang namanya trebuchet. Trebuchet itu pelontar macam meriam gitu, yang kita lihat di game-game itu kan ada juga di film-film yang klasik gitu. Pelurunya juga batu, kadang kayu, dan itu besar sekali. Jadi pembabatan hutan terjadi besar sekali waktu itu. Nah, dan banyak wabah penyakit. Nah, waktu itu banyak bencana, Black Death segala macam. Nah, tapi perang itu terjadi awalnya ya karena ekonomi. Jadi karena
apa, tanaman-tanaman nggak tumbuh, iklim jadi nggak jelas gitu. Tapi waktu itu hutannya kan masih utuh, kok iklimnya nggak jelas, orang nggak bisa makan, akhirnya terjadi pemberontakan. Berarti kan kesimpulannya sebenarnya kutub buminya ini geser dulu, jadi terjadi perubahan fisik bumi sehingga mempengaruhi iklim, kemudian tanaman-tanaman nggak tumbuh, kan terjadi bencana kelaparan di waktu itu kan. Nah, baru kemudian mereka perang, baru terjadi kerusakan lingkungan seperti itu. Jadi tapi dokumen ini memang tidak lengkap ya, cuman dirilis hanya 57 halaman saja. Nah, tapi yang pasti kita jadi tahu bahwa bumi kita itu sekarang porosnya geser, poros buminya itu geser. Jadi entah kapanpun waktunya, dan itu pasti akan terjadi karena dulu juga pernah terjadi gitu. Jadi kan ini saya tampilkan peta yang dulu sebelum orang sebut eranya Atlantis tuh ya. Jadi bahkan banyak yang meyakini bahwa Atlantis itu ada di Indonesia kan, ada. Bahkan yang nulis bukunya sendiri bukan orang Indonesia, itu orang profesor dari luar negeri gitu. Jadi kalau dari peta lama itu, Australia, di Cina yang selatan itu malah di kutub utara. Kemudian kita memang tetap di tengah-tengah di benua Laurensia. Terus Afrika Barat itu di kutub selatan. Nah, kebalikan sekarang kan Australia di selatan. Terus kemudian ya Amazon ini kan di utara. Jadi dulu Amazon sama Afrika Barat tuh di selatan gitu. Nah, jadi apa yang kita ambil pelajaran dari itu, ya bumi kita bergeser, entah itu karena perubahan iklim atau tidak. Yang jelas kita juga harus menjaga lingkungan itu tetap bagus gitu. Salah satunya dengan menghentikan perang. Karena apa? Sebenarnya daripada kita jaga hutan sekian ratus juta hektar, kita menghentikan satu perang, itu sudah sangat luar biasa dampaknya untuk bumi kita. Karena kan saat ini kan ada perang di Ukraina, terus kemudian ada perang yang di Israel sana ya, di Gaza. Itu dampaknya besar, baik secara emisi karbon maupun secara sosial ekonomi masyarakat kita. Jadi sebenarnya cara untuk mencegah, memperlambat hari kiamat, mencegah kutub bumi kita makin geser jauh, ya kita ciptakan perdamaian, hentikan perang itu. Bayangkan, emisi karbon untuk 4 bulan perang di Gaza itu setara dengan 70.000 rumah di Amerika Serikat. Emisi tahunan 78.000 rumah. Nah, kemudian perang di Gaza juga hasilkan 60 juta ton karbon. Kemudian di perang Rusia dan Ukraina juga seperti itu dampaknya. Jadi kalau kita mau menjaga lingkungan, sebenarnya target utamanya bukan musuhi negara-negara berkembang, ngelarang nanam ini, ngelarang nanam itu, ngelarang nanam sawit, ngelarang nanam akasia, bahkan nanam kelapa. Lah kok saya lihat kalau sedikit nggak masalah, begitu kita kembangkan banyak jadi masalah. Kelapa contohnya, kalau nanam cuma 2-3 pohon di belakang rumah itu, sangat pro ke lingkungan hidup misalnya. Tapi begitu ada yang punya HGU 7.000 baru dibuka 5.000 untuk perkebunan kelapa biasa itu, Cocos nucifera, baru dibilang oh ini tidak ramah lingkungan. Sedangkan masyarakat kita itu, masyarakat Eropa aja di Amerika itu, kalau dulu nggak ada revolusi industri, nggak mungkin mereka maju seperti itu. Masih di hutan-hutan, dan kita juga pengen maju, tentu dengan mempertimbangkan semuanya secara proporsional. Mungkin pesan saya itu saja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.